Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Atin Hasanah, NIM 196131037, mahasiswi IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah artikel guna memenuhi tugas dari Bapak Dr. Toto Suharto SAG MAG. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng notifikasi guna mendukung channel ini. Selamat menyaksikan. We will explain about tugas critical review article. Pembahasan terdiri dari dua bagian. Bagian pertama resume artikel, bagian kedua critical review artikel. Artikel apakah yang akan dibahas? Check it out. Judul artikel: Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Penulis artikel Abdul Karim. Volume dan halaman: volume 2, halaman 273 sampai 289. Tahun 2014, reviewer Atin Hasanah, NIM 196131037, tanggal review 14 Juni 2020. Bagian 1. Resume artikel. Abstrak. Eksistensi ilmu pengetahuan tidak lepas dari sejarah perkembangannya, yang merupakan proses panjang tumbuh dan berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Pada setiap fase perkembangan ilmu pengetahuan muncul sesuatu yang baru dan memiliki karakteristik di setiap masanya. Karakteristik tersebut adalah hasil dari sebuah pergumulan budaya yang terjadi dalam dinamika sosial. Tentu hal itu tidak bisa lepas dari berbagai pengaruh sosial, budaya, dan politik yang berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, perkembangan ilmu pengetahuan dapat diperiodisasikan sesuai dengan dinamika yang ada, yaitu periode Yunani kuno, periode Islam, periode Renaissance dan modern, dan periode kontemporer. Kata kunci: perkembangan ilmu pengetahuan, Yunani kuno, periode Islam, Renaissance dan modern, dan periode kontemporer. Pendahuluan. Sesungguhnya kajian tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan cakupannya sangatlah luas dan juga sangat panjang. Idealnya sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah atau periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkap fakta sejarah yang ada. Dalam konsepsi agama, ilmu pengetahuan lahir sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam, kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan lahir karena hasrat ingin tahu dalam diri manusia. Hasrat ingin tahu ini timbul oleh karena tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan yang terus berkembang. Secara teoritis, perkembangan ilmu pengetahuan selalu mengacu kepada peradaban Yunani. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah mitologi bangsa Yunani, kesusastraan Yunani, dan pengaruh ilmu pengetahuan pada waktu itu yang sudah sampai di Timur kuno. Terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan di setiap periode ini dikarenakan pola pikir manusia yang mengalami perubahan dari mitos-mitos
menjadi lebih rasional. Manusia menjadi lebih proaktif dan kreatif, menjadikan alam sebagai objek penelitian dan pengkajian. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Apalagi sejarah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejarah atau periodisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Untuk itu perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengungkap fakta sejarah yang ada. Subbab. Artikel ini memiliki 4 macam subbab, antara lain 1. Periode Yunani kuno, 2. Periode Islam, 3. Masa Renaissance dan modern, 4. Periode kontemporer. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan artikel ini antara lain 1. Metode kualitatif, yaitu metode yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. 2. Metode survei. Metode survei adalah suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil riset dalam bentuk opini atau pendapat dari orang lain yang berinteraksi langsung dengan objek yang diamati. 3. Metode ex post facto. Metode ex post facto adalah metode riset untuk meneliti hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. 4. Metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode riset yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang dan juga pada masa lampau. Objek penelitian. Objek penelitian artikel ini adalah sebagai upaya dalam mengungkapkan fakta sejarah yang ada. Hasil penelitian dan kesimpulan. Perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran, percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual, karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa berdampak positif, tetapi ia juga dapat memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah dapat semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Setelah melihat cuplikan resum artikel tersebut, tentunya kita sudah memperoleh gambaran mengenai artikel tersebut. Nah, pada bagian selanjutnya akan ditampilkan pembahasan mengenai critical review dari masing-masing bagian dalam artikel tersebut. Yuk pahami lebih lanjut bagian 2 critical review artikel. Kelebihan penelitian.
Penulisan bahasa yang digunakan dalam artikel cukup mudah untuk dipahami pembaca. Penjelasan artikel ini lengkap, mudah dipahami menggunakan teori-teori yang disampaikan oleh pendapat dari beberapa pendapat dari orang lain. Penjelasan runtut dan setiap kata sulit diperjelas atau terdapat artinya. Menggunakan sumber atau referensi yang relevan. Kekurangan penelitian. Di dalam artikel ini tidak dijelaskan di mana penulis melakukan penelitian, sehingga menyebabkan keraguan bahwa penelitian ini benar-benar nyata atau sebatas karangan dari penulis semata, yang menjadikan pembaca ragu atas kebenaran penelitian tersebut. Komentar saya pribadi mengenai artikel tersebut adalah artikel tersebut memiliki banyak kelebihan, di antaranya artikel dijelaskan secara detail, memuat penjelasan teori-teori yang disampaikan dari beberapa pendapat orang lain, menjelaskan sebab akibat yang berkesinambungan, penjelasan disertai penggambaran atau deskriptif, namun hanya terdapat satu saja kekurangannya, yaitu penulis tidak menjelaskan di mana ia melakukan penelitian yang membuat keraguan dan menimbulkan pertanyaan, apakah penelitian ini nyata atau hanya sebatas karangan dari penulis biasa? Artikel ini sudah bagus, tapi sayangnya masih terdapat satu kekurangan yang bisa mempengaruhi penilaian artikel itu sendiri. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.